Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Yanwar Saputra dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang Kabinet Sukiman, yaitu pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Kabinet ini dinamakan Kabinet Sukiman dengan Perdana Menteri Dr. Sukiman dan Wakil Perdana Menteri Dr. Suwiryo. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua setelah dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Oke, berikut ini merupakan slide susunan kabinet, yaitu pada Kabinet Sukiman. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri, yaitu Ahmad Subarjo. Berikutnya ada Menteri Pertahanan, yaitu Sewaka, yang diangkat pada tanggal 9 Mei 1951. Berikutnya ada Menteri Kehakiman, yaitu Wongsonegoro, yang berhenti pada tanggal 14 Juni 1951 dan digantikan oleh A. Pelaupesi, yang diangkat pada tanggal 14 Juni 1951 dan berhenti pada tanggal 16 Juli 1951 dan digantikan oleh Muhammad Nasrun, yang diangkat pada tanggal 16 Juli 1951. Berikutnya ada Menteri Penerangan, yaitu Arnold Manonutu. Berikutnya ada Menteri Keuangan, yaitu Yusuf Wibisono. Selanjutnya ada Menteri Pertanian, yaitu Suwarto. Selanjutnya ada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, yaitu Sujono Hadinoto, yang berhenti pada bulan Juli 1951 dan digantikan oleh Wilopo, yang diangkat pada Juli 1951. Selanjutnya ada Menteri Perhubungan, yaitu Juanda Kartawijaya. Berikutnya ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, yaitu Ukar Brata Kusuma. Berikutnya ada Menteri Perburuhan, yaitu Iskandar Teja Sukmana. Berikutnya ada Menteri Sosial, yaitu Syamsuddin. Dan ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Wongsonegoro. Selanjutnya ada Menteri Agama, yaitu Wahid Hashim. Dan ada Menteri Kesehatan, yaitu Jeleimena. Berikutnya ada Menteri Urusan Umum, yaitu A. Pelupesi. Dan Menteri Urusan Pegawai, yaitu Panji Suroso. Dan Menteri terakhir yaitu ada Menteri Urusan Agraria, yaitu Gondo Kusumo. Oke, sekarang kita berada di slide program kerja pada Kabinet Sukiman. Program kerja yang pertama ada menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Dan yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, memperbaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan base pejuang dalam lapangan pembangunan. Dan yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituen dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat dan mempercepat otonomi daerah. Dan yang keempat, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama Collective Arbeitsvereinkunft. Dan yang kelima, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar United States menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat. Lalu yang terakhir ada memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Oke, kita akan berada pada masa pergantian dari Kabinet Sukiman ini, yaitu jatuhnya Kabinet Sukiman Suwiryo disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act atau MSA.
Kabarnya, kabinet ini mendatangi sebuah perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman ini. Sehingga mereka tidak lagi mendukung kabinet tersebut, Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.